Berikutnya hadis dari Salama ibnul Aqwa. Semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati thalathata ayyam thumma naha anha, rawahu Muslim. Dari Salama ibnul Aqwa, beliau mengatakan Rasulullah pernah memberikan keringanan. Berarti kalau memberikan keringanan asalnya apa? Hukumnya asalnya apa? Tidak boleh. Ada kekeliruan, sebagian orang mengatakan nikah mut'ah itu asalnya halal. Tidak. Nikah mut'ah itu memang asalnya haram. Di sini Rasulullah memberikan kekeringanan pada saat perang Autas untuk menikah mut'ah selama 3 hari saja. Jadi keringanan ini berlaku dalam 3 hari gitu loh. Kemudian Nabi melarang nikah mut'ah lagi. Nanti akan ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dilarang. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah mengatakan rakhasa, memberikan keringanan, berarti hukum asalnya tidak ada keringanan, berarti enggak boleh. Sama dengan ketika musafir diberi keringanan apa? Menjamak sholat, mengqashar sholat. Berarti kalau enggak musafir hukumnya apa? Menjamak, mengqashar? Haram. Allah memberikan keringanan kepada orang yang sakit, itu pun kalau sakitnya menyulitkan ya. Untuk apa? Untuk tidak puasa, ini keringanan. Berarti ketika sehat boleh nggak puasa? Haram hukumnya nggak puasa. Allah memberikan keringanan kepada orang musafir, untuk apa? Untuk tidak puasa. Berarti hukum asal puasa? Wajib, meninggalkan puasa hukumnya haram. Seperti ini juga demikian. Rasulullah memberikan keringanan 3 hari dalam menikah mut'ah, kemudian dilarang kembali. Berarti hukum asalnya nikah mut'ah itu haram, lalu diizinkan untuk sementara waktu, pernah, kemudian kembali lagi haram selama-lamanya. Ikhwan fillah azakumullah, apa sih nikah mut'ah itu? Sesuai dengan namanya. Kalau bahasa kita, mut'ah itu nikah kesenangan. Ya, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu adalah nikah bisyartit tauqid. Nikah tapi syaratnya sementara, semuanya terpenuhi syaratnya. Ya, syarat sahnya. Tapi ada persyaratan yang disetujui untuk sementara. Jadi di situ wali ada, saksi ada, ridho sama ridho ada, mahar ada, tapi untuk sementara disebutkan, saya nikahi kamu dengan mahar sekian untuk 1 bulan. Ini namanya nikah mut'ah. Kita katakan hukum asalnya dilarang, diizinkan ketika sedang perang, ya, karena perangnya lama, kemudian setelah itu dilarang kembali. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaibar, muttafaqun alaih. Rasulullah melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaibar. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dari Ali lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an mut'atin nisa wa an aklil khumuril ahliyah yauma Khaibar, akhrajahu sab'a illa Abu Dawud. Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada saat dan juga melarang makan keledai jinak pada saat perang Khaibar. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam hadis kecuali Abu Dawud. Kemudian dari Rabi' ibnu Sabrah an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah mengatakan, ini kuntu adintu lakum fil simta'i minan nisa. Dulu aku pernah memang mengizinkan kalian nikah mut'ah. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Lalu Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilaha. Siapa yang di kekuasaannya ada istri dengan nikah mut'ah, maka bebaskan dia. Wala ta'khudhu idza ataitumuhunna syai'a, dan jangan kamu ambil, ya, jangan kamu ambil apapun yang telah kau berikan kepada dia, maharnya dan lain sebagainya, sudah dibiarkan, tidak usah diambil lagi. Hadis ini riwayat Muslim dan Abu Dawud serta Imam Nasai, Ibnu Majah
Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ikhwana fiddin azakumullah. Demikianlah nikah mut'ah dalam Islam memang pernah diizinkan untuk sementara waktu, sangat sempit. Itu pun para ulama mensyaratkan ketika sedang kondisi perang, ketika kondisi darurat, sebagian mengatakan demikian. Ketika dia tidak ada istri, ketika dia tidak punya budak perempuan, dalam kondisi terdesak daripada berzina, itu dulu begitu para ulama mengatakan. Tetapi ikhwan fiddin azakumullah, sekarang ini orang-orang Syiah yaitu bermudah-mudahan dalam urusan nikah mut'ah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, termasuk nikah mut'ah yang diselewengkan sekarang ini adalah oleh orang-orang Syiah. Tadi kita sebutkan nikah mut'ah itu syaratnya terpenuhi semuanya. Tapi di situ ada catatan untuk sementara, itu aja. Sehingga ketika waktu lewat dilepas, otomatis berpisah. Tapi orang-orang Syiah mereka membolehkan nikah mut'ah tanpa wali. Silakan baca dalam kitab mereka Tahdzibul Ahkam. Bisa dicari nanti, juz 7 halaman 254. Di situ diterangkan termasuk fikih nikah mut'ahnya Syiah tidak ada keharusan untuk minta izin wali. 1, ini penyimpangan yang pertama. 2, di dalam kaum Syiah nikah mut'ah itu tidak harus pakai saksi. Nggak ada wali, nggak ada saksi. Ketemu di jalan ngobrol-ngobrol, ayo nikah. Sama dengan zina. Ini penyelewengan. Dan ini termaktub dalam kitab mereka Al-Furu' Minal Kafi. Halaman 5, juz 5 halaman 249. Kemudian di antaranya juga dibebaskan seorang laki-laki Syiah untuk menikahi wanita meskipun dia pezina. Akhirnya dimanfaatkan oleh wanita-wanita rusak. Dia tahu orang-orang Syiah laki-lakinya suka nikah mut'ah, maka dia pasang tarif. Berapa lama? 3 hari. Berapa dolar gitu. Ya. Akhirnya sama saja dengan pelacuran, tidak ada beda. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi, terus bagaimana caranya? Ya sudah ketemu di jalan, tawar-menawar untuk berapa hari. Bahkan mereka akhirnya nikah mut'ah itu ada yang sejam. Nggak ada bedanya dengan pelacuran. Karena ini sudah dirubah dari nikah mut'ah yang pernah diizinkan dalam Islam. Nah, oleh karena itu, di dalam kitab mereka Tahrirul Wasilah, yang ditulis oleh Imam Khomeini yang sudah meninggal itu, bahwasanya tidak mengapa menikah mut'ah dengan wanita-wanita pelacur. Dikenal dengan al-baghi. Al-baghi itu wanita jalang, wanita pelacur. Kemudian bahkan ini lebih parah lagi ya, boleh nikah mut'ah sesama laki-laki. Ya, percaya antum, orang Syiah membolehkan begitu. Kalau nggak percaya silakan buka sebuah kitab Lillahi Tsummalit Tarikh halaman 54. Kemudian di dalam agama orang-orang Syiah nikah mut'ah tidak ada batasan berapa jumlahnya. Sampai mereka mengatakan nikahul mut'ati walau bi alf niswah atau imro'ah. Boleh nikah mut'ah meskipun 1000 perempuan. Ya. Dalam kitab mereka Al-Istibsar, yang nama-nama kitab ini semua kitab-kitabnya orang Syiah. Kitab rujukan mereka. Al-Istibsar juz 3 halaman 1547. Kemudian bahkan lebih buruk lagi ya, dalam agama mereka kaum laki-laki yang punya istri untuk menghormati tamunya laki-laki boleh menikahkan istrinya dengan cara nikah mut'ah untuk tamunya yang dihormati. Sudah nggak ada aturan, nggak ada agama lagi kalau seperti ini, nggak ada etika, nggak ada agama. Tamunya boleh menikahi, yaitu istri tuan rumah. Tapi alasannya apa? Alasannya ini nikah mut'ah. Terus bagaimana dengan masa iddah? Kan gitu. Ya. Kemudian, dan ini tertulis dalam kitab Lillahi Tsummalit Tarikh halaman 47. Kemudian, ini agak nggak adil ya. Ini tidak adil.
mereka membolehkan nikah mut'ah, ya. Mereka membolehkan nikah mut'ah hanya untuk kaum wanita umum, bukan anak keturunan dari para imam. Nah, ini agama apa seperti ini? Jadi boleh nikah mut'ah asalkan bukan dari anak-anak putri-putri para imam yang dikenal dengan imam yang maksum. Hanya apa? Hanya kalian-kalian saja orang awam gitu. Makanya mereka-mereka yang imam-imam yang diklaim sebagai imam itu ketika menjelaskan tentang nikah mut'ah, coba ada yang bertanya, "Syekh, wahai imam, boleh nggak saya nikahi putri Anda nikah mut'ah?" Marah dia. Pasti marah. Karena bagi mereka haram hukumnya nikah mut'ah untuk anak-anak perempuan mereka. Nah, ini agama yang tidak adil dan itu termaktub dalam kitab Lillahi Walit Tarikh Tsumma Lit Tarikh halaman 37 sampai 38.